Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Azahra dengan NIM 11190162034 akan melakukan praktikum uji kandungan karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan metode IOR untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI, Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Praktikum uji kandungan karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan metode iodin bertujuan untuk mengidentifikasi warna pada sampel bahan makanan setelah diberikan larutan iodin. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada bahan pangan setelah diberikan larutan iodin. Kaitan tujuan praktikum uji kandungan karbohidrat dengan menggunakan iodin berkaitan dengan tetap produktifnya kita di rumah selama pandemi. Meskipun praktikum tidak dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu di laboratorium, namun kita tetap bisa mengetahui uji kandungan karbohidrat dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Selain itu, dengan melakukan praktikum berikut, kami juga bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Praktikum ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di Pamulang Indah, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan pada saat praktikum uji kandungan karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan iodin. Baik, setelah semua alat dan bahan telah disiapkan, maka prosedur selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pemasakan beras menjadi nasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap pengelupasan dan penumbukan kentang agar menjadi halus. Baik, berikut adalah tahap setelah kentang dilakukan penumbukan. Selanjutnya adalah tahap penghalusan kacang. Berikut adalah keadaan setelah kacang dihaluskan. Tahap selanjutnya ialah tahap penuangan air kepada tepung terigu untuk dilakukan penghalusan. Berikut adalah 8 sampel yang telah dilakukan proses sebelumnya, yaitu seperti penghalusan pada kentang dan kacang, lalu juga ada pelarutan tepung terigu. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan ialah penuangan zat iodin kepada setiap bahan selama dan sebanyak kurang lebih 5-10 tetes pada setiap bahannya. Dan berikut adalah perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya akan dilakukan penuangan larutan iodin sebanyak 5-10 tetes pada setiap sampel.
Baik, setelah dilakukan proses penuangan iodin terjadi beberapa perubahan sebagai berikut. Berikut adalah perubahan yang terjadi setelah dilakukan pengamatan yang mana telah ditetesi oleh iodin sebanyak 5-10 tetes, di mana 7 dari 8 sampel menunjukkan perubahan warna menjadi biru gelap yang mana juga berwarna seperti kehitaman. Namun, sebuah sampel yaitu kacang tanah tidak mengalami perubahan sedikit pun. Sedangkan pada sampel lainnya mengalami perubahan warna, seperti warna yang menjadi biru kehitaman. Berikut adalah sampel pada ketan. Berikut adalah sampel pada Indomie. Dan berikut adalah sampel pada roti. Berikut ialah pada nasi. Berikut adalah pada kue brownies. Berikut adalah pada tepung terigu yang telah disatukan dengan air yang telah bercampur merata secara homogen. Dan berikut adalah pada kentang. Berdasarkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan yaitu adalah setelah semua sampel ditetesi 5 tetes iodin, terjadi perubahan warna pada 7 sampel dari 8 sampel pada bahan pangan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pada kentang. Kentang yang berwarna kuning menjadi berwarna biru kehitaman, lalu nasi yang berwarna putih menjadi biru kehitaman. Begitu juga dengan roti yang berwarna putih menjadi biru kehitaman pada bagian yang ditetesi iodin. Begitupun dengan mie instan yang berwarna kuning menjadi warna ungu kehitaman, lalu ada tepung terigu yang berwarna putih menjadi warna ungu kehitaman, lalu juga ada ketan putih yang tadinya berwarna putih menjadi warna biru kehitaman, lalu juga ada brownies yang berwarna kecoklatan menjadi kehitaman. Namun sedangkan pada sampel kacang tidak terjadi perubahan sama sekali. Maka pada perubahan bahan pangan setelah ditetesi iodi, apabila mengandung karbohidrat amilum atau peptid yang bereaksi dengan iodium pada uji iod akan membentuk reaksi amilosa iodida kompleks yang menghasilkan warna biru ungu kehitaman. Setelah serangkaian proses praktikum telah selesai dilakukan, maka pada uji kandungan karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan metode iodin telah selesai dilakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat dilakukannya praktikum, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.